Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Fadil. Silahkan Mas Fadil untuk memimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai pada yang berhormat, selamat pagi gurunku. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap kali kita akan memulai sebuah aktivitas atau kegiatan, kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Agar supaya apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan baik. Berkat apa? Berkat Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ya? Kalau masuk semua berarti kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, karena hari ini semuanya ber-16 masuk semuanya. Hari ini Bu Runtut akan bertanya apa yang sudah kalian lakukan di pagi hari ini sebagai anak Indonesia hebat. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan dari rumah? Tunjuk jari. Ya, semua sarapan nggih. Kalau sarapan dari rumah berarti ibunya sudah masak sarapan dari rumah, begitu. Terus siapa yang tadi pagi bangun lebih awal? Bangun lebih awal terus melaksanakan ibadah pagi, sholat subuh. Semuanya ya, semuanya sholat ya hari ini. Ada yang bolong-bolong tidak sholat subuh? Ada enggak? Tidak ada. Pintar. Kemudian siapa yang semalam tidur lebih awal? Ya, semuanya tidur lebih awal karena kita setiap hari mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Makanya kita harus tidur lebih awal agar supaya apa? Paginya kita akan bangun lebih pagi untuk mempersiapkan sekolah. Siapa yang semalam belajar jadwal hari ini? Ya. Semua belajar ya tadi malam untuk mempersiapkan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar apa? Mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita akan menyanyikan terlebih dahulu yaitu lagu Garuda Pancasila. Dibantu dengan video ya. Solid Kids. Dengan tepuk tangan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar pendidikan Pancasila tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kira-kira apa dasar negara Republik Indonesia? Sebelumnya sudah ada yang tahu apa belum? Pancasila. Apa saja nilai-nilai dalam Pancasila? Gotong royong, ibadah, saling menolong, ya kan? Apakah kamu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Dalam bermasyarakat, di sekolah, dengan teman, sudah ya? Jadi paling tidak kalian sudah mengetahui, oh apa yang saya lakukan ini merupakan pencerminan sila dalam Pancasila. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Pancasila dan kehidupanku di bab pertama, bab 1. Bagaimana Pancasila tersebut bisa menjadi dasar negara kita. Nah, kita akan belajar memahami sejarah perumusan Pancasila dan kita akan menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja kegiatan kita yang sering kita lakukan yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, kita akan memahaminya bersama. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dapat memahami kronologi sejarah. Kalian diharapkan mampu memahami kronologi jalannya sejarah perumusan Pancasila. Kemudian dapat meneladani, kalian diharapkan untuk dapat meneladani tokoh-tokoh yang ada di dalam perumusan Pancasila. Kemudian dapat menerapkan. Setelah memahami, setelah meneladani, kita diharapkan untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerapkan itu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kalian coba amati video ini, ya kan? Untuk mempelajari bab pertama, yaitu tentang perumusan Pancasila. Kalian bisa paham dulu. Perhatikan, nggih. Ya, Mas Arkan diperhatikan. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Pemilihan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPU-PKI. Sidang pertama BPU-PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menamakan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi
Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau kemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Dan lima, ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPK pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Penulisan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Tahar Muzakir, Amikus Joko Sujoso, Haji Agus Salim, dan Aan Marawis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Muslim Hasan Sipul Bujo, dan Teguh Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahir Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ya, setelah melihat atau menyaksikan video tersebut, sudah memahami ya? Pahami belum videonya tadi? Sudah. Kalau sudah, berdasarkan video yang tadi kalian lihat, kalian bisa menuliskan kembali kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Ini kelompok ya, setiap kelompok satu aktivitas. Ya, yuk. Satu kelompok, satu aktivitas, silakan diskusikan dengan teman. Satu kelompok untuk menuliskan kronologi perumusan Pancasila. Bisa baca enggak? Bisa. Ditulis ini, ditulis, nanti tulis ini, tulis ini sesuai dengan gambar yang ada ya. Nanti yang buat presentasi, jadi yang tulisannya jelas, tulisannya bisa dibaca. Ya, yang jelas nulisnya. Sesuai dengan gambar yang ada. Satu kelompok. Kalau tidak ya nanti diwakili dalam satu kelompok ada salah satu yang maju ke depan. Begitu nggih? Untuk presentasinya. Agak keras nggak apa-apa. Dikte. Yang satu nulis. Itu tanggal 1 Juni 1945. Tadi di dalam video terjadi apa?
Ya, nanti seperti itu ya. Ini baca dulu, terus kemudian baru ini gitu ya. Nah, ini tanggal 22 Juni 1945 terjadi apa? Bisa toh membaca itu? Bisa dibaca enggak? Bisa. Bisa. Didekte boleh. Iya. Sebagai yang ingat tadi di tahun 1945 tepatnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni terjadi sidang BPUPKI yang keberapa begitu. Yang ingat langsung didetekkan temannya biar menulis di lembar kerja. Sebagai dasar negara langsung tanggal 1 Juni di yang di garis ini tidak terpakai nggih, jadi langsung ini. Ayo, kalau jajan es jangan terlalu banyak biar nggak batuk. Siapa yang batuk di sini? Yang besar, agak besar-besar nulis jadinya biar kelihatan. Ini nanti ya. Tanggal 22 Juni 1945 terjadi pembentukan panitia lancar ya sini. Ya. Ya, sudah belum? Belum. Ya, sedikit lagi, tinggal yang satu, tanggal 18 Agustus itu. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Nah, lanjutkan. Belum selesai. Kelompok 1? Belum selesai. Kelompok 4? Belum. Yo. Nah, kelompok 2 nanti dipersiapkan salah satu wakilnya saja yang maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Ini ya. Yang ini ya. Biar bisa baca. Dibaca nanti depan. Sudah?
Kelompoknya tidak usah urut, nggih. Tidak usah urut nanti. Siapa yang duluan begitu? Apa urut dari kelompok 1? Ya, kelompok 1 kurang sedikit lagi. Kelompok 4 kurang sedikit lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Ya, kelompok 3 selesai. Sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai perwakilan dari salah satu perwakilan dari kelompok salah satu siswa saja yang maju ke depan. Untuk kelompok 1 siapa? Oh, Mbak Alexa, ayo. Dibaca yang kencang. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar tertib tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara Indonesia 1 Juli 1945. Pidato Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 1 Juli dikenang sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 22 Juli 1945. Pembentukan Panitia 9. Hasil kerjanya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1900 dan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo untuk kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Mbak Nindi, silahkan maju ke depan. Dibaca yang kenceng, nggih. Yang lain memperhatikan. Kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara Indonesia 1 Juni 1945. Pidato Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 1 Juni dikenang sebagai hari lahir Pancasila. 22 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9. Hasil kerjanya adalah Piagam Jakarta Charter yang memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama diubah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, yuk siapa? Mbak Rara. Kronologi sejarah lahir Pancasila 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara Indonesia 1 Juni 1945. Pidato IR Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahir Pancasila. 22 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9. Hasil kerjanya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama diubah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 4. Yang akan maju siapa? Mbak Talita. Yuk, silakan depan. Yuk, tepuk semangat. 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 Yuk. Kronologi sejarah lahirnya Pancasila 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara Indonesia 1 Juni 1945. Pidato Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahir Pancasila. 22 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9. Hasil kerjanya adalah Piagam Jakarta atau biasa disebut Jakarta Charter yang membuat rumusan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Talita dari kelompok 4. Baik, untuk pengamatan video sudah kalian lakukan. Kalian sudah mengamati video, kemudian berdiskusi kelompok, dan salah satu dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, Bu Runtut akan sedikit mengulas dari isi video tersebut. Sejarah perumusan Pancasila, sidang pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu apa? Singkatan dari apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disebut Dokuritsu Jumbe Osakai. Ini dibentuk pada tanggal berapa? 29 April 1945. Nah, pembentukan BPUPKI ini merupakan upaya Jepang untuk menepati janjinya terhadap Indonesia untuk mewujudkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI ini beranggotakan dari 67 orang, yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan yang 7 adalah perwakilan dari orang Jepang sebagai pengawas. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya. Dari Jepang itu satu, yaitu Yoshibakase Yeshio, orang Jepang, dan yang dari Indonesia diwakili oleh Raden Panji Suroso. Ya, untuk menjalankan tugas dan perannya, BPUPKI tadi melaksanakan sidang sebanyak berapa kali? 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh yang menyampaikan rumusan mengenai rumusan dasar negara, yang menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara ini. Yaitu yang pertama, Mr. Mohyamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohyamin mengusulkan Pancasila itu berisikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Ada 5. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo juga mengusulkan rumusan Pancasila. Ada 5 juga, karena Pancasila itu berisikan 5 butir. Yang pertama yaitu persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Nah, yang terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan rumusan Pancasila. Dari 5 butir itu, yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain mengusulkan rumusan, Insinyur Soekarno juga mengusulkan nama dari dasar negara ini, yaitu Pancasila.
Karena sidang BPUPKI belum menghasilkan, yang sidang pertama itu belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara, maka oleh karena itu Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Di antaranya Insinyur Soekarno, Mohatta, Sutarjo, Kartodikusumo, Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Oto Iskandaria, Mohyamin, dan A.A. Maramis. Nah, panitia kecil yang berjumlah 8 orang ini bertugas untuk mengumpulkan usulan dari anggota BPUPKI untuk dibahas pada sidang berikutnya. Nah, kemudian Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil yang lebih luas yang beranggotakan berapa? 9 orang. Di antaranya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mohyamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qahar, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Agus Cokro Suyoso. Kemudian panitia 9 ini bertugas menyusun rumusan dasar negara Indonesia berdasarkan pandangan umum para anggota panitia. Panitia 9 ini menggantikan panitia 8 yang beranggotakan 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orang golongan Islam nasionalis. Nah, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai penengah di antara kedua golongan tersebut. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat pula Dasar Negara Indonesia Merdeka. Nah, dokumen ini biasa dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, piagamnya seperti ini. Kurang lebih bentuknya seperti pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita kenal sekarang. Namun, di dalam Piagam Jakarta ini masih ada beberapa poin yang harus diubah. Nah, rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta diantaranya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini membahas tentang apa? Tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil dari panitia 9 yang tercantum pada alinea keberapa? Keempat dari Piagam Jakarta. Nah, sidang kedua ini menandai berakhirnya tugas BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, maka kemudian pemerintah membentuk panitia kecil, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI. Nah, karena apa? Karena di dalam rumusan dasar negara yang pertama itu di sila pertama itu sedikit membuat kontroversi di antara agama-agama yang lain, karena di Indonesia itu kan tidak hanya cuma agama Islam tok, tapi ada beberapa agama yang perlu dipertimbangkan. Nah, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Mohatta. Nah, PPKI ini melaksanakan sidang pertamanya sehari setelah proklamasi. Negara kita proklamasinya tanggal berapa? 17 Agustus 1945.
17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Nah, sehari setelah itu baru sidang PPKI dilaksanakan. Nah, sidang tersebut PPKI berencana untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai bahan penyusun daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar yang tercantum pada alinea keempat, ya, khususnya pada sila pertama tadi, ternyata menimbulkan pertentangan yang tadi, pertentangan di antara agama-agama yang lain. Karena Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu agama Islam tok, tapi terdiri dari beberapa agama. Kemudian Insinyur Soekarno menugaskan wakilnya yaitu Mohatta untuk merundingkan hal tersebut dengan tokoh-tokoh Islam yang ada di kepanitiaan. Kemudian setelah berdiskusi, Dr. Mohatta segera melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, yaitu pada alinea keempat yang mengandung rumusan dasar negara mengubah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan usulan tersebut disetujui oleh seluruh anggota panitia. Kemudian Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia memimpin sidang mengesahkan rumusan dasar negara Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi Pancasila yang kita kenal sekarang, dasar negara kita yang kita kenal sekarang itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, dengan disetujuinya Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus meneladani dan meyakini pencerminan nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila. Dan kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sila pertama, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama. Contohnya apa? Menghormati teman yang berbeda agama. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu saling menyayangi sesama. Contohnya apa kira-kira? Menolong orang yang kesulitan, menghormati guru dan teman, menjenguk teman yang sakit. Itu merupakan pencerminan sila kedua. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu cinta tanah air. Contohnya apa? Nah, mencintai produk Indonesia. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ya, mengikuti upacara bendera, mencintai produk Indonesia, piket kelas, itu termasuk pencerminan sila ketiga. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala
ganteng. Bunyi keempat, bunyi sila keempat apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Mas. Ini ya. Ya, musyawarah desa. Kalau di desa ada RT, RW, nah itu biasanya suka rapat desa membicarakan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di RT. Nah, itu termasuk pencerminan sila keempat. Kemudian sila yang kelima dilambangkan dengan pagi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Contohnya apa? Ya, tidak. Ya, ronda malam ya termasuk. Terus menghargai hasil karya orang lain atau teman, gemar menabung termasuk juga ya. Ya. Kemudian kalau Pancasila terdiri dari berapa butir? 5 butir, 5 sila ya. Yang mana di dalam sila-sila tersebut terkandung banyak nilai-nilai yang harus kita teladani. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya atau kurang jelas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Kalau tidak, untuk lebih memahami lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mari kita saksikan film atau video singkat ini. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sila tolong menolong antar sesama. Malah habisnya jatuh ya. Siapa? Waduh, tuan lale, aduh mau nih. Ya ampun, bantu juga, bisa. Sorry juga tuh ya kak. Itu lah, sorry. Yang ini ya kak, kira-kira iya ya. Terima kasih Edi. Alhamdulillah, hebat sekali dengan ini. Iya kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Begitu tadi, dengan yang pecah. Oh iya deh, karena adik-adik sepatu kakak, ini tolong terima ya, untuk jajan. Wah, kalau dia turun jadi baik kak. Iya, masa kak lagi batuk. Sama Ican. Jangan begitu, adik-adik sepatu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah bukan apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Sama-sama kakak. Mama dulu. Hati-hati ya kak. Kedua, berdoa sebelum makan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunjuk sambil berdoa. Pengamalan Pancasila sila keberapa kalau berdoa? Sila Merasakan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Ketiga, gotong royong. Sedang apa? Oh ini, arok beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo Kak Emma, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya pareleng. Pengamalan Pancasila sila ke Membangun nabung. dan tidak harus Nabung. Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama,
itu kami duduk bersama di puncak gunung, memandang indahnya langit malam yang dihiasi cahaya bintang-bintang. Zal, kamu tahu nggak? Selama ini kita bisa berenang gini sama kayak lagi ngeteh loh. Loh, kok bisa? Gimana tuh? Ya, kayak kita ini loh lagi ngeteh. Kita ngeteh bareng nih. Tapi aku nggak boleh kan minum teh kamu. Apalagi nambahin gula ke teh kamu. Nah, selama ini kita juga begitu loh. Kita sama-sama punya agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kita tetap berbarengan gini kan, sama kayak ngeteh tadi. Kita cukup bareng-bareng aja. Gak boleh loh kalau aku ikut campur ke agama kamu. Apalagi sampai musik, itu nggak bisa. Nah, inilah yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Kata orang tua aku sih gitu. Ya. Dengan tayangan tersebut kalian bisa mengamati ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, kita akan bermain dengan papan Garuda. Papan Garuda kalian nanti menempelkan sesuai dengan sila yang ada ya. Menempelkan penerapan Pancasila sesuai dengan sila-sila yang ada. Sila 1, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai 1 itu kebiasaan atau aktivitas kita sehari-hari apa kira-kira yang masuk ke dalam sila pertama misalnya gitu ya. Ya. Yuk setiap kelompok maju untuk menempelkan gambar ke papan Garuda masing-masing, semua maju nggih. Tapi satu-satu, satu kelompok, satu kelompok bareng-bareng maju ke depan dulu. Satu-satu kelompoknya, satu-satu maksudnya. Yuk diawali dari kelompok 1. Nah, bebas. Ini lambangnya ditaruh di atas, paling atas. Ya. Ya. Terus lagi. Lagi boleh. Ya, udah. Ya. Yuk kelompok 2. Bebas mau pilih yang mana? Mau gambar yang mana? Itu lambang berapa? Lambang ke-3. Tempel dilepas dulu ya itu. Dua-dua juga boleh. Nah. Lagi satu lagi boleh Mbak Nindi. Nah. Yuk kelompok 3. Rebutan boleh. Ini kan ya, taruh lagi. Ya. Ini juga boleh. Itu sila ke-5. Ini lambang. Ya. Ya, nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dilambangkan dengan lambang, dengan bintang. Kedua, rantai. 3, 4, 5. Nah, yang di bawah ini adalah pencerminan perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan sila pertama, kedua, ketiga, dan
keempat juga kelima. Begitu nggih. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham semua, kita akan mengerjakan LKPD. Bu Runtut akan membagikan LKPD masing-masing kelompok untuk dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya, didiskusikan bersama. Satu kelompok satu LKPD, tapi dikerjakan bareng-bareng nggih. Ya. Nah, yang ini disimpan dulu, jadi biar nggak bingung. Ya, yang ini disimpan dulu, biar nggak bingung. Yang ini disimpan dulu, biar nggak bingung. Keluarkan gunting kalian, nanti lemnya pakai yang lem kita. Gunting. Ya, digunting bareng sama temannya. Satu gunting, satu menuliskan. Nah, yang dua menggunting. Yang satu nulis, bisa diawali menulis. Nah, yang satu nulis ini, nanti lem gunting belakangan juga bisa. Yang satu nulis. Jelas kan? Sudah toh? Yang 1 sampai 5. Sana. Ini nulis. Yang nulis siapa? Kalita? Oh ya. Nih. Terus bunyi silanya. Kamu gunting bisa toh? Guntingnya mana? Dia naik gunting. Nah, gunting. Nah, terus ini gambar yang ini pencerminan ya. Ini ya dipotong kecil-kecil. Ayo, sudah selesai semua? Sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila, kepercayaan dan ketakwaan, toleransi antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila mengikuti persamaan derajat hak dan kewajiban manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, menjaga ketuhanan dan kedaulatan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai keberagaman budaya, suku, agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan berkuasa, tidak memaksakan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjunjung tinggi keadilan,
menjaga keseimbangan budaya dan kewajiban menghormati hasil karya dan hak milik orang lain, ikut serta dalam keadilan sosial dan gotong royong. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jos. Jos. Jos, jos. Jos. Sekarang kelompok 2, yuk silahkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila: kepercayaan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila: cinta tanah air, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai keberagaman budaya, suku, agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila: mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila: menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan hak milik orang lain, ikut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Sekian presentasi kami kelompok 2. Tepuk jos. Jos, jos. Jos. Sekarang kelompok 3, silahkan depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila: kepercayaan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksa agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila: mengikuti persamaan derajat hak dan kewajiban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila: cinta tanah air, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau gotong royong, menghargai keberagaman budaya, suku, agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila:
mengutamakan masyarakat, menyampaikan mufakat, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksa kehendak orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hasil karya dan hak milik orang lain, ikut serta dukung kegiatan sosial dan gotong royong. Sekian presentasi kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. 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 Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila, kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Nilai Pancasila, cinta tanah air, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai keberagaman budaya suatu agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai Pancasila mengutamakan musyawarah untuk menciptakan mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hasil karya dan hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. 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 Ya. Presentasi sudah nggih? Kalian sudah memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalian sudah tahu, oh mana yang kira-kira masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, kegiatan apa yang saya lakukan yang sudah termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila, gitu nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Sudah. Kira-kira kalau kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keluarga, masyarakat maupun di sekolah, sudah tahu semua ya? Sudah. Kalau sudah, tepuk hebat. Tepuk hebat.
Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Sekolah 5 hebat. Yes. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran selama 2 jam ini, setelah kita menyaksikan video, juga mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kita memahami bahwa aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dan lingkungan sekitar, itu semua sudah merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila. Ya, baiklah. Kalau kalian sudah memahami dan sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, ini ada tugas buat kalian yang dikerjakan di rumah. Nanti dikerjakan di rumah. Nanti di rumah dikerjakan, terus dibuka catatannya. Mungkin ada jawaban yang bisa dikerjakan lewat catatan kalian. Nah, selama pembelajaran kita kali ini, apa kalian sudah memahami perumusan Pancasila itu seperti apa? Sudah apa belum? Sudah. Apakah kalian bisa menyebutkan lembaga yang berperan penting dalam perumusan Pancasila? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Lembaga apa saja? PKI dan EPKI. Baik. Bagian mana yang kira-kira kalian belum memahami? Sudah semua ya. Apa yang tidak kalian sukai selama pembelajaran kita hari ini? Suka semua ya. Terutama untuk presentasi ke depan. Suka apa tidak? Suka. Kalian merasa senang hari ini? Senang. Bahagia belajar pendidikan Pancasila hari ini? Bahagia. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan untuk pembelajaran yang akan datang, kalian silahkan persiapan materi berikutnya, yaitu tentang meneladani perilaku Pancasila. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, di mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemarin-kemarin atau hari ini kita hanya belajar tentang nilainya saja, nah besok kita akan meneladani perilakunya apa saja yang akan kita pelajari. Begitu nggih? Silahkan kalian pelajari di rumah dan persiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Apuse. Lagu Apuse berasal dari mana? Papua. Ya, baik.
hari ini Bu Guru terima kasih karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, juga aktif dalam pembelajaran, terutama untuk pekerjaan kelompok ya, baik itu kelompok maupun mandiri. Untuk hari ini sudah cukup, pembelajarannya selesai, dan akhir kata bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.